Hai Sobat Atax, ketemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho di channel YouTube Kesen kita Atax Indonesia. Kali ini kita akan bahas bagaimana sih cara menentukan kewajaran dari SPT pribadi kalian. Apakah ketika kita mempunyai harta 56 miliar itu tidak boleh ataukah tidak wajar? Nah, tidak wajarnya berdasarkan apa nih? Kita akan simak video kali ini. Oke Sobat Atax, mungkin bagi teman-teman yang ada di luar sana, banyak yang lagi bingung nih, gimana sih cara menentukan kewajaran SPT pribadi kita? Apakah penambahan aset kita dalam 1 tahun itu wajar ataupun nggak wajar? Nah, nanti cara ngitungnya gimana sih? Nah, kita akan simak sama-sama ya. Jadi yang pertama, kalian harus punya yang namanya penghasilan neto di SPT tahunan kalian. Di SPT 1771 itu kalau di Indo ada yang namanya penghasilan neto. Nah, contoh penghasilan neto itu ada beberapa jenis Sobat Atax. Yang pertama adalah penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas. Kalau kalian itu misalnya jadi freelancer, jadi makelar, itu bisa menggunakan yang namanya norma. Nah, normanya berapa itu juga banyak banget. Kalian bisa lihat di Per 17 garis miring 2015. Kalian lihat di lampiran 1, di situ nanti ada beberapa banyak banget yang namanya norma-norma perhitungan penghasilan neto. Jadi ada di 10 ibu kota provinsi, lalu juga di kota-kota lainnya itu normanya juga sendiri-sendiri. Kalian harus cek di situ tentang berapa sih normanya. Lalu yang kedua adalah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kalau kalian mempunyai gaji ataupun imbalan maupun komisi ataupun juga bonus dari yang namanya kantor maupun juga perusahaan kalian. Nah, di situ biasanya kalian mendapatkan bukti potong 1721A1. Nah, nantinya bisa dimasukkan ke kolom tersebut. Yang ketiga adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Seperti contoh, kalian punya capital gain, yaitu selisih dari pembelian aset dikurangi dengan penjualan aset. Capital gainnya berapa? Contoh, saya mempunyai lukisan, saya beli dulu harganya 1 miliar, ketika saya jual sekarang harganya 3 miliar, sehingga ada selisih capital gain 2 miliar. Nah, selisih capital gain 2 miliar ini saya masukkan sebagai penghasilan neto dalam negeri lainnya tersebut, yang nantinya akan menambah penghasilan neto saya, di mana penghasilan neto saya ini akan bermanfaat ketika kita menentukan kewajaran dalam SPT tahunan kita. Dan yang keempat adalah penghasilan neto luar negeri. Kalau kita mempunyai penghasilan neto dari luar negeri dan kita mempunyai bukti potong yang mungkin sudah dipotong dari luar negeri, nah di situ kita akan menggunakan mekanisme PPh 24. Apakah kredit pajak luar negeri tersebut bisa dikreditkan atau enggak? Nah, nanti teman-teman harus cek ataupun berkonsultasi dengan konsultan pajak kalian ya. Nah, dari keempat total penghasilan tersebut itu nantinya akan ditambah menjadi yang namanya jumlah penghasilan neto. Nah, jumlah penghasilan neto ini harus sama dengan total biaya hidup kita, biaya cicilan kita, dan juga tambahan aset kita dalam 1 tahun. Disitulah poin dimana SPT 1770 kita ini wajar atau enggak. Kalau biaya hidup, biaya cicilan, dan juga tambahan aset kita dalam 1 tahun itu jauh lebih tinggi dibandingkan penghasilan neto kita, maka yang terjadi adalah hati-hati. SPT kita bisa jadi direview oleh AR kita atau petugas pajak kita dan kita mendapatkan surat cinta karena mungkin tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Contohnya, tambahan aset kita dalam 1 tahun yang dari tahun lalu aset terakhir kita adalah 2 miliar, tahun ini menjadi 56 miliar. Nah, hal ini sebenarnya boleh-boleh saja, yaitu penambahan aset sebesar 54 miliar dalam 1 tahun. Katakanlah biaya hidup kita 1 bulannya, contoh misal 100 juta dikali 1 tahun berarti 1,2 M. Biaya angsuran kita katakanlah tidak ada, biaya cicilan kita setiap bulan. Artinya 54 miliar ditambah 1,2 miliar, totalnya adalah 55 miliar 200. Kita punya nggak penghasilan neto dalam tahun ini? Dalam tahun ini, yaitu penghasilan netonya itu 55 miliar 200. Sehingga dari situ bisa menentukan kewajaran apakah SPT tahunan kita ini wajar atau tidak. Kalau misalnya penghasilan neto kita dalam tahun ini hanya mungkin 500 juta dalam 1 tahun. Bagaimana mungkin penghasilan neto kita hanya 500 juta dalam 1 tahun, tetapi tambahan aset kita bisa hingga bertambah sebanyak 54 M dalam 1 tahun. Sehingga hal ini yang menentukan sebenarnya wajar atau enggak
penambahan aset kita sebagai wajib pajak maupun pejabat dan lain-lain itu wajar atau enggak. Sehingga cara untuk menentukan kewajaran suatu SPT itu gampang banget. Kita hanya lihat penghasilan netonya dalam SPT itu berapa, lalu juga kita cek yang namanya penambahan aset maupun juga biaya hidup maupun juga biaya cicilannya dalam 1 tahun itu berapa. So, teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini agar channel ini bisa terus berkembang dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ingat pajak, ingat tax. Sampai jumpa.